Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi di Stayaptip Pasaman Barat. Kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan instrumen pengumpul data kualitatif. Ada tiga ya yang biasa digunakan di dalam penelitian kualitatif di dalam mengumpulkan datanya. Yang pertama adalah wawancara, observasi, dan yang ketiga adalah studi dokumentasi. Biasanya dalam penelitian kualitatif ketiga-tiganya ini itu diserangkaikan karena dia saling mendukung, kemudian saling melengkapi kondisi datanya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara itu adalah proses bertukar pikiran antara reviewer dengan informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Nah, siapa yang reviewer itu? Reviewer adalah yang mewawancarai. Nah, sedangkan yang diwawancarai adalah informan. Nah, jadi wawancara itu apa yang ditanyakan oleh reviewer, maka nanti dijawab oleh informan, maka jawaban-jawaban itulah yang menjadi data nanti ketika kita melakukan penelitian. Selanjutnya ada beberapa jenis wawancara. Ada wawancara terpimpin. Nah, wawancara terpimpin ini disebut juga dengan wawancara terstruktur. Ada juga wawancara bebas atau tidak terpimpin, disebut juga dengan wawancara tidak terstruktur. Nah, apa yang dimaksud dengan wawancara terpimpin atau terstruktur? Wawancara terpimpin atau wawancara terstruktur itu adalah wawancara yang poin-poin pertanyaannya itu sudah disusun sesistematis mungkin. Jadi setiap pertanyaan sudah ada tercantum dalam pedoman wawancara. Nah, ini biasanya dilakukan pada situasi-situasi resmi ketika kita bertemu dengan pejabat, kita bertemu dengan pimpinan-pimpinan instansi dan sebagainya, maka biasanya dilakukanlah wawancara terpimpin atau terstruktur. Nah, salah satu karakteristik dari wawancara terpimpin ini, pertanyaan tidak boleh lari daripada pedoman pertanyaan. Nah, sedangkan wawancara bebas atau wawancara tidak terstruktur tidak ada pedomannya. Kemudian wawancara mengalir apa adanya. Artinya wawancara bebas atau tidak terstruktur ini wawancara yang tidak disusun pertanyaan-pertanyaannya itu sistematis mungkin. Nah, kelebihannya adalah jawaban yang muncul bisa dikendalikan dengan dimunculkannya pertanyaan-pertanyaan yang walaupun pertanyaan itu tidak berkaitan dengan penelitian kita yang sebenarnya. Jadi datanya itu mengalir seperti air seperti air mengalir apa adanya tanpa adanya setting-settingan. Nah, itu dia yang wawancara bebas atau tidak terstruktur. Nah, biasanya wawancara ini dilakukan pada situasi-situasi non formal, situasi-situasi tidak resmi. Nah, seperti kita berkunjung ke suatu wilayah perkampungan, ke tenaga-tenaga di perusahaan yang mana mereka itu anti terhadap penelitian-penelitian secara langsung. Takut mereka, maka gunakanlah wawancara bebas atau tidak terstruktur. Nah, kemudian itu wawancara Sekarang observasi. Nah, apa itu observasi? Observasi adalah proses mengamati. Nah, mengamati di sini ada tiga bisa dengan melihat, bisa dengan mendengar, dan juga bisa dengan merasakan secara langsung kondisi di lapangan untuk memperoleh informasi.
Nah, jadi tidak hanya bercerita-cerita saja, tidak hanya bertukar pikiran saja, tetapi kita alami secara langsung. Maka itulah yang dinamakan dengan observasi. Digunakan mata kita untuk melihat kondisi, kemudian kita gunakan telinga kita untuk mendengar situasi, dan kita gunakan pula panca indera yang lain untuk merasakan bagaimana kondisi yang ada di lapangan tersebut. Maka apa yang kita lihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, maka itulah yang menjadi data-data yang sebagai informasi kita nanti dalam penelitian tersebut. Ada beberapa jenis juga observasi ya. Ada observasi berperan serta, ada observasi tidak berperan serta. Kalau observasi berperan serta berarti si observer atau orang yang melakukan observasi itu dia terlibat langsung dengan kegiatan orang yang diobservasi. Misalnya, kita akan mengobservasi suatu pasar. Maka kita terlibat di sana, apakah sebagai pedagangnya, apakah sebagai pembeli, atau sebagai tukang parkir, dan segala macamnya. Yang penting kita ambil bagian dalam salah satu peran yang ada di lapangan tersebut. Nah, itu yang berperan serta. Sedangkan yang tidak berperan serta ini hanya mengamati dari jauh begitu ya, menghindarkan diri dari keterlibatan dengan orang yang diobservasi atau kondisi yang diobservasi. Ada juga observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung berarti tidak, atau sederhananya itu adalah observasi yang tidak menggunakan alat. Nah, kalau kita melihat ya berarti mata telanjang yang melihatnya. Kalau kita mendengar ya telinga secara langsung yang mendengarnya. Tetapi ada keterbatasannya. Ketika kita melihat sesuatu yang kecil yang tidak bisa dijangkau oleh mata, maka mata tidak akan mampu melihatnya. Nah, jadi dalam kondisi itu maka diperlukan observasi tidak langsung, yaitu observasi dengan menggunakan bantuan alat. Jadi observasi tidak langsung ini adalah observasi yang menggunakan alat seperti teropong, mikroskop, kemudian alat ukur pendengaran, kemudian termometer misalnya untuk mengukur suhu panas dan segala macamnya, yang tidak mungkin panca indera kita untuk menjangkaunya. Nah, itu observasi tidak langsung. Nah, yang ketiga, studi dokumentasi. Apa yang dimaksud dengan studi dokumentasi? Yaitu mempelajari segala bentuk dokumen-dokumen yang ada untuk memperoleh informasi. Nah, ada beberapa bentuk dokumen. Ada dokumen tertulis seperti manuskrip ya. Ada dokumen tidak tertulis seperti gambar, foto. Gambar ini ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Nah, kalau gambarnya tidak bergerak, maka foto. Kalau gambarnya bergerak dan bersuara dan segala macamnya, maka itu video. Ada juga arca ya, seperti benda-benda sejarah lainnya. Nah, seperti ada yang patung, kemudian adanya miniatur-miniatur. Nah, itu menjadi salah satu bentuk dokumentasi juga, dan lain-lain. Nah, terkadang bukti sejarah itu lebih berarti daripada ucapan. Nah, dan terkadang penglihatan langsung itu lebih berarti pula daripada berbicara secara langsung. Jadi oleh sebab itu, antara studi dokumentasi, observasi, dan wawancara itu harus disejalankan dalam metode penelitian kualitatif. Nah, saudara sekalian, tentu kita bertanya, bagaimana cara melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi itu? Nah, awalnya kita harus bentuk pedomannya ya. Nah, begini cara menyusun pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kita bikin tabelnya. Tabel kolom pertama nomor. Nah, ini
berarti nomor indikatornya ya. Kolom kedua indikator atau dalam bahasa penelitian kualitatif batasan masalah begitu ya. Kemudian subindikator, barulah butir pertanyaan. Jadi pertanyaan di dalam penelitian kualitatif itu tidak muncul begitu saja, tetapi ada jalan ceritanya supaya pertanyaan itu muncul. Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan jadi-jadian yang tidak ada sumbernya, maka tiba-tiba saja muncul pertanyaan itu. Nah, ini contohnya. Kita meneliti tentang manajemen pemasaran. Nah, kita meneliti tentang manajemen pemasaran produk pada perusahaan A misalnya. Berbicara manajemen, tentu indikatornya tidak lepas dari perencanaan. Kemudian ada lagi ke bawah ya, pengorganisasian, penggerakan, pengontrolan dan lain sebagainya. Misalnya perencanaan. Nah, pada perencanaan ini yang kita jadikan sebagai subindikator adalah yang pertama prediksi kondisi lingkungan eksternal misalnya ya, prediksi kekuatan internal dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi subindikator kita. Dari mana kita peroleh subindikator ini? Dari teori. Dari mana kita peroleh indikator? Dari batasan masalah atau dari bab 1. Nah, barulah dimunculkan butir-butir pertanyaan. Misalnya, pertanyaan 1 dari subindikator 1, prediksi kondisi lingkungan. Untuk mengembangkan butir-butir pertanyaan ini, gunakanlah rumus 5W tambah 1H. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, berapa, dan segala macamnya. Contohnya, ini dari subindikator pertama ya. Apakah ada dilakukan prediksi kondisi lingkungan? Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara melakukan prediksi kondisi lingkungan eksternal tersebut? Kapan waktu dilakukan prediksinya? Siapa saja yang terlibat dalam prediksi dan seterusnya. Nah, untuk apa nanti ini? Nah, jawaban ini nanti akan kita rangkum menjadi hasil penelitian atau bab 3 dalam skripsi. Sehingga antara bab 1, bab 2, dan bab 3 itu akan kelihatan saling keterkaitan. Jadi tidak benar itu apabila bab 1 ya bab 1 tidak ada kaitannya dengan bab 2. Begitu juga dengan bab 3. Jadi oleh sebab itu antara bab pada pada laporan penelitian itu ada keterkaitannya. Keterkaitan itu akan terlihat dari struktur atau pedoman wawancara ini, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Nah, butir-butir pertanyaan ini harus direlevankan juga, atau harus disesuaikan juga dengan bentuk instrumennya. Kalau wawancara berarti buatlah pertanyaan wawancara. Kalau observasi, buat pula lah pertanyaannya itu dalam bentuk observasi. Nah, kalau studi dokumentasi, begitu juga dan seterusnya. Saudara sekalian, ya itu dia ya, pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki tiga tiga teknik pengumpulan datanya, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Itu saja barangkali materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.